Bukan kuliah, pertemuan keempat kita akan hari ini membahas tentang 4-step model atau perencanaan transportasi dengan 4 modeling proses, gitu ya. Jadi ada 4 tahapan dalam melaksanakan perencanaan sistem transportasi. Gitu ya. Yang pertama ada trip generation, yang kedua ada trip distribution, kemudian ada model choice dan traffic assessment. Ya. Nah, untuk untuk trip generation yaitu bagaimana kita melakukan perjalanan, ya, kemudian trip distribution kemana mereka ke perjalanan dan modal choice, ya, kendaraan apa yang dipakai, dan kemudian pembanan lalu lintasnya atau traffic assessment. Ya. Ini salah satu ilustrasi di mana ada zona, ya, harus meninggalkan zona dan harus memasuki zona. Kita ulang lagi dari awal dulu. Ya. Ini meninggalkan zona I dan dia memasuki zona Z, gitu ya. Kemudian tip distribusi ada di distribusinya. Jadi nanti hasilnya berapa, jumlah atau distribusi perjalanannya berapa di sini. Kalau tadi definition atau tujuan antar zona, ini masih nanti berhubungan dengan namanya tata guna lahan. Ya. Kemudian trip distribusi adalah distribusi perjalanannya, berapa distribusi perjalanan dari I ke J ini berapa. Kemudian ada modal choice atau pemilihan moda, ya, bisa umum maupun bisa pribadi. Jadi ya, nah, nanti bisa berapa jumlah yang menggunakan kendaraan pribadi dan nanti berapa jumlah yang menggunakan angkutan umum. Gitu ya. Nah, itu nanti tahapan data-data yang diperlukan untuk apa, eh, untuk merencanakan perencanaan transportasi, gitu ya. Kemudian ada traffic assessment atau pembanan, ya. Dari pembanan tersebut, dari pembanan lalu lintas, ya, dari rute, ya, pembanan lalu lintasnya itu dilihat dari rute yang digunakan, ya, atau traffic assessment. Ya, dia rutenya dari I ke J, dia memakai rute yang mana, gitu ya. Apakah yang lebih dekat, atau yang jauh, atau yang apa yang itu lebih jauh lagi, gitu ya, kita nggak tahu. Maksudnya mereka nanti hasil survei yang akan menentukan itu, gitu ya, rute yang dipakai. Nah, kemudian eh, saya stop dulu. Oke, kesalahan. Oke, saya stop dulu. Oke, jadi eh, yang digunakan nanti ada four-step model ini, ya. Ada eh, apa traffic assessment atau pembanan atau rute yang dipakai dalam perjalanan tersebut, gitu. Nah, untuk trip purpose atau tujuan dari perjalanan, ya, itu ada home base work untuk bekerja dari rumah ke tempat pekerjaan, dari rumah ke tempat
pusat perbelanjaan atau dari rumah ke yang lain atau dari rumah ke sekolah gitu ya, atau misalkan dari non rumah gitu ya, non rumah ke ada misalkan ke yang lain tempat orang tua atau misalkan ke teman gitu ya, atau ke kafe gitu, atau dari non home dari kafe ke tempat kerja gitu, itu adalah eh, tujuan atau trip purpose dari perjalanan. Nah, ya kita bisa lihat zona I, zona J, zona K gitu ya. Nah, zona I production, ya, ini purpose-nya tujuan bisa home to work gitu ya, non home to work, dan to shop gitu ya. Zona I ke K, zona J ke K gitu ya, zona I J J gitu ya. Nah ini trip purpose atau production. Nah, faktor apa yang mempengaruhi dari ke perencanaan 4 model tersebut atau 4 model tersebut? Nanti dilihat dari waktu tempuh, yang tentunya dari rute yang dipakai, ya waktu tempuh. Itu merupakan total waktu, berhenti, tundaan lain-lain. Itu dilihat nanti dari segi rute yang dipakai, ya mereka rutenya yang dipakai apa, di jalan mana, itu adalah nanti berhubungan dengan waktu tempuh. Kemudian nilai waktu ini juga sama dengan terhadap dari rute yang dipakai, gitu ya, perjalanannya. Gitu. Jadi, nah, jumlah uang yang harus disediakan atau dapat disimpan oleh pelaku perjalanan akibat pengurangan satu unit perjalanan, misalkan dari angkutan pribadi ke angkutan umum, itu bisa bisa apa di, di, diperkecil dari segi biaya mungkin gitu ya, diukur kurang. Kalau misalkan angkutan umumnya lebih bagus gitu ya, biaya perjalanan ya nanti berhubungan juga gitu ya, dengan segi perjalanan. Itu nanti dari faktor yang mempengaruhi biaya perjalanan itu lihat dari nanti kombinasi jaraknya, kemudian waktu tempuh, kemudian dari segi value transportasinya gitu ya. Nah, kemudian dari biaya operasional, nah, dari BEM, ONIS, MEPET, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi orang untuk uh, dari keempat model tersebut gitu ya. Dari 4 model itu, ini loh yang mereka nanti akan mereka pilih, yaitu yang mereka jadi bahan pertimbangan. Kalau dari model bangkitan, ya, mana yang zona A ke zona I, ya dari lama dekat ke zona I gitu ya. Misalkan orang pasarnya dari pasar belah dia daripada pasar itu jauh ting, ya itu kan ada pemilihan zona. Kemudian dari distribusinya, ya dari zona I lebih banyak kemana nih, apakah lebih enak ke yang pasar lebih dekat atau pasar yang lebih jauh. Nah, itu ini faktor yang mempengaruhi apakah tempuh, nilai waktu, atau biaya perjalanan, atau biaya operasional, sampai ke rutenya yang dipakai gitu ya. Nah, untuk metode ya, untuk track assessment atau disiplin ada beberapa metode. Nanti ini dibahasnya lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Jadi kita akan bahas satu-satu di 4 step model itu. Kita akan bahas satu-satu dari trip distribution, trip distribution ya, bangkitan perjalanan, kemudian distribusi perjalanan, kemudian trip assessment gitu ya. Nah, nanti satu lagi tadi ya, ini modal choice atau modal choice dan trip assessment. Kita bahas nanti satu persatu nih ya, dari pertemuan-pertemuan, kalau satu pertemuan kita bahas ini 4 step model, definition, trip distribution, modal choice, dan assessment. Oke, jadi kita akan nanti bahas dulu tentang definition gitu ya. Nah, kemudian ada all nothing, ya, ada equilibrium, gitu ya. All nothing itu teknik pembanaan ini mengasumsikan bahwa seseorang akan memilih rute berdasarkan rute terpendek atau shortest path. Nah, pada teknik pembanaan ini memang pengaruh kemacetan tidak diperhitungkan, ya. Walaupun jadi pengaruh dia walaupun dekat, gitu ya, dia macet, itu biasanya faktor kemacetan tidak diperhitungkan. Jadi
tetap aja dihitung gitu ya. Nah, sehingga seberapapun jumlah arus kendaraan tidak mempengaruhi pemilihan rute ya. Mau macet mau lenggang itu yang penting dia memilih rute yang mana paling banyak gitu. Jadi alternatif. Nah, yang kedua ada equilibrium. Untuk trip assessment ini adalah dia menggunakan prinsip keseimbangan Waldrop. Ya, artinya asumsi dasar pemodelan keseimbangan adalah kondisi macet. Kalau tadi kondisi yang all nothing itu kondisi macet tidak diperhitungkan, kalau ini memang diperhitungkan ya dari kondisi macetnya. Dan jadi setiap pengendara akan berusaha meminimumkan biaya perjalanannya dengan beralih menggunakan rute alternatif yang lain. Ya, kita bisa pengalaman sendiri lah kalau misalkan rutenya memang pendek gitu ya, misalkan dari rumah ke kampus kita lebih baik jalan lewat sini karena lewat sana sok macet ya. Kenapa? Dari segi BBM gitu ya, dari segi waktu juga mungkin dari BBM lebih boros, kita berarti dia jalan terus tanpa kita jalan, itu juga sangat pengaruh terhadap keuangan gitu ya, terhadap waktu, nilai, itu juga pengaruh nantinya dari kemacetan. Jadi eh, kalau yang metode ini dia memasukkan data tentang kemacetan. Gitu. Ini ada ilustrasi, eh, ini peta perjalanan ya, di kota Cianjur, dari Pasir Hayam, BLK, Joglo gitu ya. Jadi, nah, kelihatan ya. Nah ini ya. Jadi ilustrasi kalau misalkan dimodelkan, ini ada jarak dari terminal Pasir Hayam ini ke daerah BLK, ya, zona perumahan. Kemudian di Joglo, ya, pusat perbelanjaan. Kemudian di Cikidang, pusat perumahan juga. Ini masuk ke pusat pasar gitu ya. Ini di Cianjur nih. Ini di Jakarta Pasir Hayam ke BLK itu jaraknya 17 km, gitu ya. Jaraknya 17 km. Nah, jarak 17 km, kemudian dari Pasir Hayam ke Joglo 5 km, Joglo ke BLK 4 km, dari BLK ke Muka 16 km, dari Muka ke Cikidang 6 meter, 6 km, Joglo ke Cikidang 2 km, dan dari Pasir Hayam ke Cikidang 7 km. Nah, ini adalah kapasitas distribusi perjalanannya. Dari Pasir Hayam ke BLK 3.000 kendaraan, dari Joglo ke BLK 2.000 kendaraan misalkan, gitu ya, harus perjalanannya, gitu ya, dimodelkan seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita lihat pergerakannya. Gitu. Nah, dari kita mau ke BLK ya, pemilihannya dari Pasir Hayam, Joglo ke BLK, gitu ya. Kemudian dari beberapa penyebaran, gitu ya, dari sini, gitu ya. Jadi ini dimodelkan nih, arus-arusnya gitu, dari sampai ke BLK. Jadi Pasir Hayam tujuannya ke sini. Tapi dia ada beberapa pemilihan rute dulu ya, dari Joglo ke Muka ke BLK, dari di Pasir Cikidang, Joglo, BLK. Jadi di Pasir Hayam langsung ke BLK. Ya, ada beberapa opsi atau rute tujuan dari ilustrasi model equilibrium ini gitu ya. Nanti lebih lanjut diperhitungkan nanti di berikutnya gitu ya, di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ini
contoh sama lah, ini juga sama, Nah, kemudian ini contoh ya, beberapa peta zona. Ini zonanya juga peta jaringan, nanti kan ketahuan tuh jaringannya kemana, jaringan jalannya gitu ya, terus distribusi perjalanannya mereka kemana aja. Nah, ini adalah salah satu matrik ya, nanti kita pelajari. Nah, minggu depan insya Allah kita kasih contoh. Ini matrik perjalanan. Jadi dalam salah satu model trip distribution, 4 model itu ada dari trip generation, itu adalah salah satu metodenya, yaitu MAT nanti itu ya, matriks perjalanan per hari. Itu yang diketahui tuh. Ini adalah baseline atau garis di mana ada bangkitan dan tarikan, gitu ya. Kemudian ini adalah kebutuhan, ya, demand flow atau arus di mana jaringan kendaraan atau pergerakan dari zona A ke zona B ini berapa. Ini adalah volumenya, volume lalu lintasnya di jaringan jalan tersebut. Ini salah satu contoh ya, penelitian tentang sistem perencanaan distribusi perjalanan transportasi, gitu ya. Ada LHR, ada flow, ada metode keseimbangan, ada metode all nothing, gitu ya. Keseimbangan tadi yang equilibrium, ini kemacetan yang diperkirakan. Kalau ini all nothing, dia macet tidak diperkirakan, gitu ya. Nah, nanti ini berapa pemilihan rutenya dari Suranganjung, Cimandiri, Gajah, itu udah banyak lah. Nanti bisa kalian cari di website, banyak tentang penelitian 4-step model ini gitu. Nah, oke, kita masuk ke dari keempat 4-step model itu ya, ada yang kedua, yaitu trip generation ya, atau bangkitan perjalanan. Jadi yang dari keempat itu yang pertama adalah bangkitan perjalanan ya. Nah, kita lihat di sini kita akan melakukan ini salah satu contoh ya, dimana kalau bangkitan perjalanan itu apa gitu ya. Kita lihat ini suatu zona, ini daerah studi. Kita kalau misalkan kita mau penelitian bisa studi di desa, atau di satu desa, atau di kampus gitu, itu bisa gitu ya. Kampus, kita mau pemodelan bangkitan pergerakan motor di kampus UMI gitu ya. Ya, dari zona A, dari zona kampus ke mana aja dia penyebarannya, bangkitan perjalanannya kemana aja dari segi kendaraan bermotor gitu ya, dari motor saja misalkan. Ada nanti daerah studinya misalkan kampus gitu ya. Nah, ini daerah studi. Nah, di daerah studi ini, di sekitar daerah studi ada beberapa zona ya, dengan jumlah penduduk atau jumlah penduduknya misalkan 300, 310, ada 320, 320 itu ya, sampai seterusnya. Nah, dari sini, dari zona daerah studi kita ke zona yang ada di sekeliling ini, nanti berapa sih bangkitan, ini tarikan nanti ya, nanti berapa nih gitu ya, dari segi tarikannya gitu ya. Nah, itu ketahuan nanti dari segi perjalanannya, dari zona A, dari zona sini dulu, dari studi kita masuk ke zona yang lainnya gitu ya. Dari zona ini bisa langsung ke zona ini gitu ya, zona ini langsung ke zona ini. Nah, itu daerah studi kita, nanti ketahuan tuh dari 30 perjalanan penduduk, ternyata 220 orangnya masuk ke zona ini, dari 310 ini dia masuk ke zona ini ya. Tentunya nanti bisa dihitung gitu ya, jumlah perjalanan, rute yang dipakai itu ya, selanjutnya susah perkirakan nantinya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh juga dari beberapa survei bangkitan perjalanan gitu ya. Nanti untuk penonton
untuk survei bangkitan perjalanan memang nanti ada satu formulir kita home interview langsung ke lapangan, gitu ya. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pergerakan dan bangkitan perjalanan. Ya. Ini untuk penentuan sampelnya. Kalau misalkan populasinya di bawah 50.000, rekomendasinya 1:5, minimumnya 1:10 ya untuk ukuran sampelnya. Kalau untuk daerah rumah tangga atau zonanya zona memang zona yang pemukiman. Kemudian kalau untuk arus kendaraan ya itu kalau kendaraannya kurang lebih 349 kendaraan per jam, itu ukuran sampelnya bisa 1:4 gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan bangkitan perjalanan atau trip generation? Gitu ya. Pengertiannya apa sih? Gitu ya. Dari keempat model perencanaan itu, ya, yang pertama adalah bangkitan perjalanan atau trip generation. Nah, trip generation ini adalah suatu tahapan pemodelan yang memperkirakan tahapan pemodelan memberikan jumlah pergerakan yang dibangkitkan atau berasal dari suatu zona atau tata guna lahan atau trip generation dan jumlah pergerakan yang tertarik kepada suatu tata guna lahan atau trip attraction ya. Jadi si model trip generation ini dia memodelkan perkiraan ya, jumlah pergerakan dari zona A ke zona B ya, dari B ke A ya, dari bangkitan tarikan ke bangkitan gitu ya. Nah, itu nanti dia memperkirakan jumlah pergerakannya. Nah, apa sih yang mempengaruhi jumlah pergerakannya itu dari zona A ke B, B ke A itu ya? Apa yang dipengaruhi sehingga orang itu bergerak gitu ya dari zona A ke B? Nah, yang pertama adalah pola dan intensitas tata guna lahan dan perkembangan di daerah studi atau di daerah penelitian kita. Gitu. Nah, pola dan intensitas tata guna lahan dan perkembangan di daerah studi ya, apakah studinya kita yang kita adalah perumahan ya, pemukiman atau industri atau hiburan ya, atau pertokoan. Nah, itu nanti itu yang menentukan tingkat pola pergerakan ya. Nah, nggak mungkin dari zona pemukiman ya, zona pemukiman ya, Nah, di sebelahnya ada zona pertanian gitu ya. Nah, pasti orang juga nggak akan masuk ke zona, maksudnya kurang ya, sedikit yang masuk ke zona-zona perkegiatan di daerah pertanian gitu ya. Nah, itu juga ya berpengaruh. Nah, orang yang di pemukiman pasti akan nyarinya ke, kalau misalkan lebih ke pertokoan, pasar gitu ya, sekolah, perkantoran. Mungkin orang lebih memilih itu dari pertanian. Gitu ya. Jadi itu adalah yang mempengaruhi dari zona-zona tersebut. Gitu ya. Kemudian karakteristik sosial ekonomi, ya tentunya di populasi perilaku perjalanan tadi. Ya, itu adalah apa? Jadi pola, ya sosial ekonomi, ya. Nah, jadi di daerah studi kita itu memang dari segi sosial ekonominya gimana tuh, gitu ya. Contoh. Nah, ya dari segi sosial ekonominya seperti apa sih? Stratanya gitu ya, kalau dalam bahasa kata itu strata gitu ya. Nah, dari tingkat pendapatan nanti lihat kan dari pendapatan, rumahnya di mana, otomatis yang daerah yang memang daerah pemukiman yang sosial ekonominya golongan rendah atau dari sedang, mungkin dari segi trip atau perjalanan ya mungkin agak kurang gitu ya. Nah, terlalu banyak gitu. Misalkan dari segi mereka hanya ke sekolah kerja gitu ya. Untuk yang ke daerah zona hiburan misalkan ke mall itu mungkin agak berkurang dibandingkan nanti misalkan zonanya mungkin yang
sederhana ke atas, misalkannya pemukiman orangnya di sini ke atas. Itu mungkin dari segi pola perjalanan bisa lebih banyak nanti, selain ke tempat kerja, ke, ke tempat kerja gitu ya, ke pusat hiburan, itu juga nanti mungkin beda antara yang pemukiman dari yang tingkat pendapatannya tinggi dengan ya, rendah gitu ya, atau kita daerah studinya daerah desa gitu dengan daerah kota, itu mungkin nanti beda dari segi perjalanan. Dilihat nanti dari segi pemilikan kendaraan gitu ya, pemilikan kendaraan, pendapatan per, per pendapatan per harinya gitu ya, itu nanti yang mempengaruhi ya pola pergerakan gitu ya. Jadi sosial ekonomi juga penting ya. Ada yang memakainya pakai karena di daerah desa itu kendaraan pribadinya kurang gitu ya, tidak tidak memiliki kendaraan pribadi, itu juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi dan kapabilitas sistem transportasi yang tersedia di daerah studi dan skema perkembangannya. Nah, ini juga pengaruh gitu ya. Kalau misalkan dari segi nanti apa eh, dari segi transportasi umumnya yaitu berkembang dengan baik, rumus sarana dan prasarana yang mendukung ya untuk pergerakan dari zona A ke zona B, dari B ke C, C ke D, itu mendukung untuk dia bergerak dari segi transportasi dan sarana dan prasarananya, otomatis dia mungkin akan lebih banyak pergerakan. Ya, beda lagi nanti kalau misalkan tidak ada namanya sarana dan prasarana ya. Contoh kita aja misalkan daerah selatan itu ya, dengan prasarana seadanya, terus transportasi umum yang kurang, ya jarang lah orang yang mau ke kota, itu juga kalau nggak ada keperluan penting gitu ya, pasti dia mau di zona itu gitu ya, dari zona misalkan dari Cibadak atau Pelabuhan Ratu gitu ya, atau dari mana gitu, kalau Cianjur kan Cianjur Selatan gitu ya, itu dia akan bergerak ke kota atau ke, ke kota kalau memang dia tidak perlu pisan atau penting gitu ya. Nah, itu karena memang dari segi alat transportasinya gitu ya, kemudian dari segi alat transportasi umum, dari prasarana mungkin itu yang mempengaruhi pola pergerakan. Nah, itu dari segi sistem transportasinya gitu ya. Nah, kemudian eh, nah, untuk menganalisis trip distribution ada beberapa analisa. Ya. Yang pertama ada analisa regresi, yang kedua analisa kategori. Ya. Jadi untuk menganalisa hasil data trip generation, itu dua pengolahan datanya bisa dengan analisa regresi, kemudian analisa kategori ya untuk trip generation. Nah, untuk analisa regresi ini mungkin kalian sudah belajar di mata kuliah statistik dan probabilitas ya. Nah, dia bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan matematis ya, antara sebuah atau beberapa variabel bebas atau independen dengan sebuah variabel tak bebas atau dependen. Nah, kegunaannya adalah untuk membuat ramalan ya, tentang nilai dari variabel bebas jika setiap nilai dari variabel tak bebas itu tak diketahui. Ya, kita pertemuannya di Y sama dengan A plus B kali X gitu ya. Nah, ini yang kita pakai untuk peramalan nanti ke depannya. Artinya gini, dari segi nanti perjalanan, kita misalkan studinya di daerah kampus misalkan ya. Nah, dari perjalanan kampus, orang-orang mahasiswa itu dia bergerak kemana aja, ya, dari mana saja itu ketahuan. Nah, pola-pola itu apakah nanti dari segi pertumbuhan transportasinya, dari segi pertumbuhannya, dari pendapatan, itu daerah, itu ya sosioekonomi yang tadi. Nah, itu variabel-variabel X-nya, Y-nya, X-nya, gitu ya. Nah, transportasi pribadi, transportasi motor, gitu ya, zonanya, itu yang mempengaruhi, gitu ya, dari segi variabel X-nya. Kalau dependent dia adalah pola pergerakannya, ya, pada bebasnya adalah tak bebasnya itu adalah pola distribution atau pola pergerakannya.
Apa yang mempengaruhi mereka bergerak, gitu ya. Nah, itu bisa diketahui itu ya. Jadi segi apa yang mempengaruhi mereka bergerak dari zona A ke zona I. Jadi variabel apa sih aja yang nanti yang mereka bisa melakukan perjalanan dari zona A ke zona lain, zona A ke zona lain, gitu ya. Nah, itu variabel X-nya, gitu ya. Nah, yang dipengaruhinya apa? Yang dipengaruhi adalah perjalanannya atau pergerakannya. Nah, dari segi itu, gitu ya, dari segi apa yang mempengaruhi tersebut, gitu ya. Nah, nanti tentunya didapat dengan hasil survei survei interview wawancara, gitu ya, nanti dengan form survei dengan kuesioner. Nah, nanti dari kuesioner itu diolah, kemudian dibuat satu analisis regresinya, gitu ya. Nah, kemudian ada tahapan uji asosiasi, gitu, ada normalitas, ada linearitas, gitu ya, sudah kalian sudah ada korelasi, ada heterovedisasi, itu sudah kalian pelajari ini di mata kuliah statistik dan probabilitas. Ini nih yang saya maksud, gitu ya, dari perjalanan. Ini adalah yang saya maksud adalah perjalanan atau distributionnya, gitu ya. Untuk daerah penduduk, ini pengaruhnya penduduknya, jumlah penduduknya, ini berdasarkan pendapatan zonanya, gitu ya, berdasarkan wilayahnya, berdasarkan jarak atau apa, itu adalah X-nya. Nah, dari zona 1, 2, 3, 4 nanti berapa banyak perjalanan di zona 1, berapa banyak di perjalanan zona 2, gitu ya. Nanti ini dibuat regresi ini, gitu ya. Nah, cuma data ini mungkin angka-angka ini didapatkan dari home interview nantinya, gitu. Jadi itu ya, jadi yang dimaksud dengan distribution, gitu. Ya. Ini saya bisa. Ini saya Ini salah satu contoh ya penelitian model bangkitan perjalanan, ya. Ini ya. Nah, ini dia model bangkitan perjalanan kerja dan faktor aksesibilitas pada zona perumahan di Yogyakarta atau work. Ini dia hanya berfokus pada perjalanan kerja, ya, atau bangkitan perjalanan kerja. Jadi nggak semua diteliti, cuma hanya pekerjaannya, gitu ya. Ini dari segi berangkat
bangkitan perjalanan, gitu ya. Kemudian faktor ability, ketagihan lahan, jenis kegiatan, intensitas guna lahan, kemudian hubungan antar jumlah lahan, gitu ya. Nah, ada penduduk, jadi sosial ekonomi, gitu ya. Nah, sosial ekonomi bisa lihat nanti dari segi pemilikan kendaraan, pekerjaan, kemudian dari segi golongan penghasilan. Nah, kemudian metode penelitian, dia tentang tempat penelitian, teknik pengumpulan datanya. Nah, ini adalah dia home interview langsung. Gitu ya. Semua bangkitan perjalanan dia memakai survei home interview, gitu ya. Nah, di mana nanti ada format berbentuk kuesioner, gitu ya. Nah, metode home survey ini dilakukan secara acak atau random, di mana akan memberi hak yang sama kepada setiap rumah untuk dipilih menjadi sampel, gitu ya. Beberapa data yang dikumpulkan, data primer, ya tadi ya, data utama adalah home interview nih, data utama adalah wawancara rumah. Nah, nanti apa aja yang di hasil uji ini, hasilnya ada akses rendah, jauh, dekat, menengah, gitu ya, nilai kondisi personal. Ini variabel yang dilakukan adalah dengan regresi, ya. Nah, dengan analisa regresi, gitu ya. Nah, ini ada variabel bebas yang mempengaruhi jumlah perjalanan kerja. Nah, yang diperoleh dari data primer survei wawancara rumah tangga itu dari nanti jumlah anggota keluarga. Ini faktor X-nya ya, faktor X-nya yang mempengaruhi dari pola pergerakan perjalanan kerja, gitu ya. Jumlah anggota keluarga, jumlah kendaraan roda 4, jumlah kendaraan roda 2, jumlah pendapatan total keluarga per bulan, kemudian jumlah anggota keluarga yang bekerja, jarak tempuh ke tempat kerja, waktu tempuh ke tempat kerja, biaya perjalanan, kemudian biaya operasional. Nah, ini adalah faktor X-nya. Nanti ini yang ditanyakan nanti pas waktu home interview, ya. Nah, nanti variabel ini nanti yang ditanyakan pada waktu kalian sensus atau wawancara langsung ke rumah, gitu ya. Nah, ini adalah faktor X nanti yang ditanyakan. Ya. Nah, variabel X tersebut nanti merupakan stabilitas yang dapat dijadikan hipotesis. Ya. Jadi ada hipotesis terlebih dahulu, kemungkinan pengaruh perjalanan. Jadi ada beberapa variabel, nanti dari variabel X ini yang mempengaruhi dia bekerja atau bergerak di tempat kerja. Gitu. Nah, kemudian untuk data sekunder nanti bisa dari wilayah yang studi yang akan kita ini dia kan di perumahan kan, studinya di perumahan. Nah, nanti lihat studinya dia wilayah berapa hektar, kemudian jumlah penduduk berapa rumah, itu nanti ada data-data sekunder, gitu ya. Nah, kemudian nanti adalah teknik analisa datanya, hasil dari kuesioner tersebut kita analisis dengan koefisien korelasi, kemudian ada analisis regresi linear berganda. Ini sudah kalian pelajari ya. Kemudian ada pengubah variabel berubah, kemudian ini asumsi regresi untuk kuesioner, gitu ya. Ada uji ANOVA, jadi ada beberapa pengujian dari data ini nih ya. Data hasil kuesioner itu kita uji beberapa kali, uji statistiknya, gitu ya. Nah, misal menggunakan SPSS kan lebih cepat, gitu ya, lebih cepat. Kita masukkan data langsung lebih kelihatan. Yang kita olah itu hasil data dari software SPSS tersebut. Nah, ini korelasinya, koefisien korelasi bangkitan perjalanan dari X, korelasi antara X5, pengaruh X5 dengan X5, pengaruh X2 dengan X2. Nah, ini X5 dengan X5 berapa pengaruhnya, X5 dengan X2 berapa pengaruhnya. Jadi yang X ini ya, dari segi korelasi ya. Nah, ini untuk melakukan pola perjalanan, gitu ya. Nah, ini apakah ada hubungan korelasi antara X2 dengan X5 ya, apa yang mempengaruhi pola perjalanan jumlah kendaraan 4 dengan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Nah, itu hubungannya berapa? Di sini dilihat
Ini hubungan X5 jumlah X5 karena sini 1 karena memang variabelnya sama gitu ya. Ternyata di X2 di X5 itu hubungannya adalah korelasinya adalah 0,23 0,12 sampai seterusnya. Ini X5 dengan X3 X1 dengan X4 dan seterusnya ya. Jadi jumlah keluarga gitu ya. Kemudian accessibility, kalau ini kan bangkitan perjalanannya gitu ya. Koefisien korelasi bangkitan perjalanan kerjanya. Ini kemudian koefisien korelasi perjalanan kerja. Nah, kemudian dengan analisis register variabel, ya. Ini analisis korelasi antara variabel bangkitan perjalanan. Nah, ini adalah korelasinya, ini persamaan regresinya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti pola X2-nya itu berapa jumlahnya, X1-nya berapa jumlahnya, itu nanti ketahuan gitu ya. Nanti kalau kedepannya ini pola regresi ini bisa dipakai untuk menentukan peramalan nanti kalau misalkan ada pertumbuhan dari pertumbuhan zona atau pertumbuhan bentuk, itu bisa dimasukkan X-nya langsung gitu ya dari segi regresi. Jadi ketahuan nih tingkat perjalanannya nanti seperti apa gitu ya. Nah, ini regresi 2 variabel kalau ada dua variabel sampai seterusnya ya. Jadi X2 jumlah ini kan 4 yang jumlah keluarga dari tabel 05 wali aksesibilitas yang dipilih dan mulai dengan koefisien definisi terbesar itu 0,04. Ya, ini adalah koefisien sampai seterusnya. Nah, ini gitu ya. Ini sebenarnya mudah ya, cuman yang tadi surveinya ya agak sulit gitu. Survei gitu, ya. Survei apa? Home interviewnya atau wawancaranya. Nah, ini kalau lihat bangkitan pergerakan lumayan banyak Nova itu seterusnya. Nah, ini Scarlett, Phantom, Scarlett ya, dari segi legacy ya, kemudian sanksi versus perjalanan pekerjaan. Ya, dari kesimpulannya dapat diingat bahwa bangkitan perjalanan kerja di perumahan Gria Taman Surya Purworejo ini dipengaruhi oleh variabel kepemilikan roda 4 ya, X2. Jadi ketahui bahwa di satu perumahan tersebut yang mempengaruhi mereka dia bergerak itu adalah kepemilikan roda 4 gitu ya, dengan variabel anggota keluarga yang bekerja. Ya, jadi yang mempengaruhi mereka bergerak adalah untuk bekerja. Ya, ini kan dia hanya meneliti tentang bekerja. Dan bagaimana kalau nanti di kampus gitu dengan studi atau kuliah, ya, pola pergerakan untuk kuliah. Nah, nanti bisa diteliti itu gitu ya, apa yang mempengaruhi mereka bisa rajin kuliah atau datang ke kampus gitu ya. Nah, kendaraan roda, kemudian variabel jumlah keluarga yang bekerja. Nah, pemodelannya itu regresinya adalah ini, gitu ya, dengan RA-nya 0,59. Ya. Kemudian besarnya konstanta pengaruh, pengaruhnya variabel bebas adalah variabel tidak bebas adalah 0,15. Jadi untuk variabel kepemilikan roda 4 adalah dan 0,8 dan dari variabel jumlah anggota keluarga yang bekerja terhadap jumlah perjalanan. Jadi ada pengaruhnya cukup besar nih untuk pola perjalanan dari segi kendaraan 4 dan itu sekitar 0,8, cukup besar dari segi pengaruhnya. Nah, dari segi dia juga membahas ini tentang aksesibilitas ya, atau akses sarana dan prasarana yang kita bahas yang dulu, sarana dan prasarana perjalanannya dari segi jalan, dari segi transportasi, aksesnya gitu ya. Ini yang juga diperhatikan di sini di penelitian ini gitu ya. Jadi ada parameter aksesibilitas yang diteliti yaitu waktu tempuh, jarak perjalanan, biaya angkutan umum, dan biaya operasional kendaraan tidak terpengaruh pada jumlah bangkitan perjalanan ke tempat kerja di kawasan studi. Ya, ini kesimpulannya ternyata dari segi yang kemarin dari segi pengaruh bangkitan perjalanan yaitu ada waktu tempuh, jarak perjalanan, biaya angkutan umum, dan biaya operasional itu tidak mempengaruhi. Ya, artinya
untuk mereka bekerja, walaupun dia mahal, biaya angkutan mahal atau biaya operasional kendaraan mahal, tapi tetap dia melakukan perjalanan, gitu ya. Nah, untuk biaya yang pengaruh-pengaruh tadi itu tidak diabaikan, ya karena memang dia perlu bekerja, gitu ya. Waktu tempuh segala macam itu diabaikan. Jadi hasilnya itu, gitu ya. Nah, dari segi belum. Jadi dia emosional tidak mau pada jual magelang perjalanan. Jadi, yang keempat, dia pada persamaan legasi yang memenuhi syarat variabel kepemilikan kendaraan, gitu ya. Nah, itu bersifat negatif, kemungkinan disebabkan oleh mempunyai dua kendaraan, tapi hanya satu kendaraan yang dipakai untuk tempat kerja, gitu ya. Itu negatif. Nah, kendaraan yang lainnya untuk keperluan mengantar sekolah. Gitu ya, ini dari segi kepemilikan kendaraan roda dia nilainya, nilai regresinya ini negatif. Ada kemungkinan karena memang dia mempunyai dua kendaraan, tetapi hanya satu kendaraan yang dipakai, nah, yang lain juga tidak, gitu ya. Nah, itu ya. Ini salah satu contoh, mungkin nanti kalian bisa cari referensi-referensi lain tentang bangkitan perjalanan, ya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan coba studi kasus, ya. Minggu depan kita libur ya, hari Jumat ya. Hmm, sudah. Nanti. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ya mungkin cukup dulu ya untuk hari ini. Ya, kemungkinan udah pada tidur. Ini tuh dah. Allah. Sigan, sigan, saya sigan puasa. Ya syukurlah. Hah? Yang udah jeung ngopi dah pasti nage dah dah mah jauh. Eh, ya gitu lah sing kuatnya lewat puasanya. Ditahan ada can pugu tahun hareup mah kabagian puasa deui. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin kalian bisa nanti absen di ini. Ini ada 8 ya, 3, 4, 5, 6, 7.